nonton langsung dari live IG kita ya. Yap, betul. Mari bersama-sama kita saksikan. Belum mulai aja, aku udah deg-degan loh Mbak Maya. Ini kita udah ini ya. Aduh ini kayaknya serem banget deh. Ih, gila. Tapi kayaknya astagfirullahaladzim, ini kayaknya sama. Sebenarnya hantu-hantu kayak gini nih, yang serem itu musiknya Mbak Leka ya? Iya, ini 5 penampakan hantu Jepang yang paling menyeramkan. Ini berarti sosok wanita di jembatan. Sesuai cerita nyata nih. Iya, nyata seharusnya ya. Nah ini jembatannya kayak jembatan di daerah mana ini? Tapi kalau di jembatan-jembatan itu emang agak serem sih. Maksudnya setiap selalu ada ya? Iya, betul. Makanya kita harus kelakson 3 kali kalau lagi di jembatan. Di jembatan konon katanya. Oh iya teman-teman, ini sesuai kepercayaan kalian ya. Ya namanya juga, maksudnya jalanan kayak gitu kan. Maksudnya pasti ada penghuni lah. Ih, gila. Itu loh Mbak. Ada ya. Iya. Ada kayak itu kayak bentuk-bentuk asap gitu ya. Cuma nampak sekilas gitu doang kan. Ya emang, tapi emang katanya sih emang dia tuh bentukannya tuh emang kayak asap kayak gitu Mbak. Cepet dia menghilangnya. Aduh, dia hilangnya cepet banget. Masih ada nggak ya? Tahu nongol di depan kamera. Nah itu tuh Mbak. Waduh, nggak ada kakinya. Ini siang apa malam ya? Ada 2 ya, satunya tadi yang kayak ngesot gitu ya? Iya, di samping sebelah kiri. Waduh. Nah, itu tuh kan. Itu kakinya sebenarnya iya nggak ada kaki, cuman tapi iya ngegantung, cuman sampai betis doang. Ini pertanyaannya ngerekamnya hebat banget ya. Dia lagi nyari apa sih sebenarnya ya? Nah tuh. Wih, kayaknya hoax sih. Itu kenapa itu kayak gitu? Itu hoax. Kenapa dia nongol? Nah next ya, nanti ada lagi nih video reaction selanjutnya. Ngeri ya. Iya maksudnya terakhir tuh hoax tuh. Kayaknya itu orang tuh. Tapi kalau yang apa namanya yang tadi itu yang apa wanita yang rambut panjang tadi itu kayaknya emang kayaknya sih ya. Saya sih amit jangan bayi ya Mbak Leka ya. Amit jangan sampai ketemu, tapi emang kayak pernah dengar cerita ya emang modelnya kayak gitu. Modelannya. Iya. Kayak apa sih kayak sinar gitu kan? Iya, kayak asap kayak gitu aja. Nah, next ya videonya Mir. Video yang kedua. Gimana lagi di video tadi? Nah ini video yang kedua ya teman-teman, saksikan. Wow, ini dia kenapa kayak gitu? Sosok wanita hitam bunga pucat. Nanti dia abis jadi ini bercinta lagi, mukanya pucat. Perang darah kayaknya. Oh ini enggak. Ini nyata nih kayaknya ya, kayak di sisi dipasang rumahnya kayaknya dia baru pindahan deh. Baru pindahan rumahnya, baru pasang kayak CCTV atau kamera gitu ya. Oh emang di videoin sama dia mau lihat kondisi kalian kondisi. Apa tuh? Nah, loh ini rumahnya kayak Ya Allah jantung. Jantung. Itu beneran loh ya Allah. Emang kita nih jujur aja teman-teman sahabat ada Babel, kita emang briefing masalah videonya. Jadi emang tim kreatif kita tuh emang baru nayangin pas lagi live ini. Jadi maaf ya Mbak Leka, saya belum tahu soalnya. Jadi tim kreatif kita emang bener-bener nggak ngasih video ini. Nggak sama sekali nggak ngasih. Ya Allah. Nah, ini video yang ketiga ya. Kita saksikan lagi ya. Kayaknya makin panas nih Mbak Leka. Makin panas, emang udah panas ini. Nanti abis ini saya ceritain nih satu lagi. Oke, boleh. Jadi Mbak Leka bakalan lebih, padahal dia yang jadi setannya loh. Dia takut kan, heran. Ini mau video yang ketiga, reaction yang ketiga.
Nah kita lihat lagi ya. Kita ini masih berlanjut yang tadi yang wanita pucat tadi. Tapi ini kayaknya lari dia ya. Iya. Agak berlari gitu. Tapi dia langsung nongol gitu loh. Hah? Langsung Iya, nongol. kaget. Makanya iya bikin kaget. Mungkin kayaknya abangnya baru pindahan deh. Kalau ngelihat dari video tadi ya. Kayaknya. Ya udah, coba kita. Oh, jadi nanti kita lanjut lagi video reactionnya. Tungguin lagi ya. Ini yang tadi terakhir apa? Setan yang pucat ya? Ya. Nah, Mbak Leka, saya ada cerita lagi sama Mbak Leka. Ini lumayan. Ini sih bukan cerita saya ya. Aduh, aku udah hampir spot jantung. Ini ceritanya tentang orang lain. Oh cerita orang. Ini bentar, kata Andre Agassi, gambarnya nge-lag, suaranya ada Kak. Oh iya, nanti diperbaiki lagi ya. Macet gambarnya, oh mohon maaf. Nanti kita share aja deh ininya apa, videonya ya, terus delay katanya. Oh mohon maaf ya teman-teman. Nah buat teman yang Muhammad Krisna mau lanjutin cerita yang kemarin nggak? Kita tunggu. Kita sebenarnya masih penasaran banget ya yang masalah itu tiba-tiba istrinya suaminya Teriak. pulang terus ketawa. Iya. Ketawa ya kalau Iya. nggak salah. Abis itu dia udah nggak ngelanjutin lagi ceritanya. Ketawa. Oh iya dah. Nah gini, yang cerita ini kan belum ada orang cerita nih kayaknya nih, yang tadi ditindihin ini udah ada ya, yang ditindihin sama Wewe Gombel apa sih? Iya, Wewe Gombel. Itu coba diceritain dong gimana ceritanya. Nah nih ada cerita, ini sebenarnya juga jadi YouTube-nya apa? Raditya Dika. Raditya Dika. Suka sih dia punya eksperimen paranormal kalau nggak salah itu bagus. Teman-teman kalau ceritanya salah saya mohon maaf ya, tapi saya waktu itu baca jadi serem banget menurut saya. Jadi ini masih kisahnya sama Ari Lasso. Oh masih dilanjut lagi ya Ini dengan kota yang berbeda. Oh ini berarti di Padang. Oh beda lagi. Jadi tahun 2015 itu emang kan serem banget tuh ya. Bukan maksud serem sih, maksudnya hal-hal kayak gini, tabu-tabu kayak gini nih masih dipercaya sama orang-orang kan. Nah jadi Ari Lasso itu konser 30 kota yang kemarin. Dia tuh kayak satu tahun tuh 30 kota. Enggak, tahun yang sama dengan kejadian kota gaib tadi. Nah ini ceritanya di hotel di Padang. Nah ini agak merinding, jujur aja, agak merinding. Saya juga bukan yang ngalamin tapi merinding. Soalnya pas saya dengar ceritanya itu emang serem banget ya. Nah jadi gini Mbak, posisinya itu dia baru pulang konser dan pergi ke hotel. Nah hotelnya itu hotel tua banget hotelnya. Nah pas dia udah mau pulang, dia lihat kamarnya itu, wah kok kamar saya kayak gini ya, maksudnya ruang tamu, kamar, maksudnya sepi. Dia bilang, gue gabung aja deh sama lu pada, kru-krunya, kru yang lain aja, nggak usah tidur sendirian. Nah malahan katanya nggak mau, katanya teman-temannya maksudnya bukan nggak mau dia, karena udah nggak apa, istirahat aja daripada barengan, kan dia capek, dia juga harus bangun kan jam 11 siang, dia masih harus cek pesan lagi untuk konser di hari kedua kan. Nah ternyata pas dia malam ke kamar itu dia masuk terus dia emang nggak gabung tidur sama teman-temannya? Dia sendiri dia masuk terus dia langsung cuci muka segala macam, ke mandi, dia tidur, dia pasang waker, waktu itu zamannya waker, jadi waker waktu itu. Nah dia bawa waker, dia set ke jam 11 siang karena dia waktu posisinya itu jam 4:30. Udah subuh Posisinya udah subuh, dia harus bangun jam 11, jadi dia pasang waker nih. Pas dia udah tidur, jujur aja nih, merinding nih Mbak, sumpah merinding. Nah pas dia udah tidur, dia merem. Nah pas dia merem itu, dia perasaan ada yang tindihin, sorry ya, terus dinenenin dia si Ari Lassonya. dinenenin gitu si Ari Lassonya. Nah dinenenin, terus dia kok ngerasa, aduh kenapa nih gue dinenenin nih. Terus dia tuh kalau misalkan kita ketindihan, kita nggak bisa ngelawan. Iya bener, berat kan, nggak bisa ngelawan. Nah yang posisi Ari Lasso ini, dia nggak berat sama sekali, dia bisa melawan. Dia balik ke kanan, ternyata di belakang dia ini masih nempelin, terus kayak ada barang masuk ke dalam pinggang. Terus udah masuk ke pinggang gitu, dia langsung sontak, langsung bergerak, langsung bangun, wah kayak gitu kan.
ternyata kata dia alhamdulillah cuma mimpi kayak gitu kan. Dia Oh. mikirnya mimpi. Heeh. Jadi dia mikirnya ini mimpi ya. Dia mikirnya ini mimpi. Nah, jadi dia mimpi, aduh, kayak mimpinya tuh udah lama banget kayak gitu. Nah ya, sekali dia lihat jam, tau nggak jam berapa? Jadi dia tidur jam 4:30. Setengah 5. Tau nggak dia tidur jam berapa? Dia pas jam lagi berapa? 4:30 lewat 3 menit. 3 menit doang. Jadi kita 3 menit merinding Baleka, sumpah Baleka merinding. Tapi saya. perasaannya udah lama. Perasaannya udah lama. Ngeri kali. Saya batuk tuh dia sumpah. Itu sama banget. Terus udah ya, habis dia tuh dia baca doa keyakinan dia kan, dia baca doa keyakinan dia. Ternyata udah baca doa ya Tuhan ini apa segala macam. Udah tidur, banyak banget dia tidur. Oh, udah tidur. Tidur. Nggak digangguin lagi. Nah, pas dia bangun nih, pas dia bangun koper, gitar di dekat ruang tamu ya. Jadi kan ini ruang tamu, ada kamarnya, masuk ke kamar gitu. Ini sama ceritanya dengan yang diceritain sama Ari Lasso. Nah, pas dia lihat ruang tamu, itu tuh ruang tamunya tuh gitar dilempar, kayak model dilempar gitu. Apa sih namanya? Koper berantakan gitu lah, berantakan. Ternyata dia ngomong nih, aduh kru gue udah nggak beres nih, masa dilempar nggak dirapiin, maksud gitu kan, dirapiin dong apa segala macam. Nah, jadi pas kru yang bagian tas sama peralatan itu masuk, ternyata dia ngomong kayak gini, kayaknya nggak bener nih. Langsung ngelabrak si krunya. Terus dia bilang nggak bener nih kerja lu nih, masa gitar dilempar. Terus dia nanya, Bos. Oh, bos. Tidur nyenyak nggak bos? Oh, langsung tanya dibilang gini, sama krunya. iya, merinding lagi nih. Terus tidur nyenyak. Gila, ngeri banget. Tidur Sebenarnya krunya tadi udah tahu tuh. Iya. Dia bilang Mbak. Oh, aku udah penasaran. Jadi krunya tidur nyenyak nggak bos? Nyenyak, katanya kenapa? Katanya, wah si Arla tadi udah apa nih? Kenapa? Ngomong enggak apa-apa bos. Tapi kita abis ini langsung ke Medan ya. Gak usah nginep lagi di sini. Kenapa dulu katanya? Kenapa? Diceritain dia mulai. Jadi diceritain lagi ini. Semalam pas saya mau bawain koper sama gitar masuk ke dalam. Oh, sebenarnya krunya masuk ke kamar Ari Lasso. Tapi Ari Lasso kan lagi cuci muka di kamar mandi. Posisi yang itu. Iya. Dia masuk, dia ngelihat Wewe Gombel lagi duduk di atas TV. Gila, ngeri banget. Di atas TV. Gila. Di atas TV. Jadi krunya itu sebenarnya udah tahu. Krunya udah tahu. Tapi kan emang posisinya takut kali ya. Jadi nggak ngomongin. Dan malam itu dilihat Ari Lasso udah tidur juga. Makanya ditanya. Dia tidurnya cuma 3 menit. Terus ada kejadian yang dia disusuin, ditindihin, kayak mau dimasukin barang. Nah, serem banget. Tapi ini kembali kepercayaan. Ini sih sesuai cerita yang saya dengar kayak gitu teman-teman. Nah, ini ada ada cerita ya. Apa nih cerita? Oh, Andre Agassi. Saya bacanya dari handphone ya, lebih jelas ya. Nah, ini Andre Agassi nggak bisa lihat videonya Kak. Oh, maaf ya. Mungkin nge-lag kali ya. Nanti kita perbaiki. Nah, ini Andre Agassi Kak. Aku ada cerita ini waktu itu kan. Aku lagi mau makan. Baleka bisa bacain? Iya, boleh. Ayo silakan. Silakan. Oke, dari Andre Agassi ya. Kakak, aku ada ceritanya ini waktu aku lagi mau beli makanan. Nah, terus dan pada saat itu malam Jumat, tepatnya aku pergi naik motor dengan melalui jalan lapangan bola. Dan pada saat melalui jalan lapangan bola, coba kita ini di bawah, oke. Lapangan bola itu ramai dan penuh seperti ada konser. Wow. Lapangan bola, tuh kan ngeri kan kalau tempat-tempat jembatan, lapangan bola, rumah sekolah rumah sekolah ngeri. Terus dan keadaan pun macet jalannya pada saat itu. Aku pikir itu emang ada konser di lapangan bola itu, jadi aku lanjut aja dengan biasa. Terus lanjut lagi, dan pada saat udah sampai di tempat beli makan, aku pun langsung balik dengan jalan yang sama. Dan aku pada saat melalui jalan sama itu keadaan sepi, tidak ada apa-apa. Kakak itu
otomatis aku merinding. Terus? Gila. Terus dan aku pun otomatis gas motor dengan secepatnya. Musiknya serem ya? Aku pun sampai di Musiknya rumah serem, astagfirullahaladzim. dan Mudah-mudahan cerita selamat. dengan abang aku. Terus dan abang aku malah nakutin aku, dan itulah pengalaman yang paling menakutkan yang pernah aku jumpai. Tapi emang ngeri sih, ibaratkan kita lewat beli makan, ya beli makan gak lama lah, kan paling lama 10 menit 5 menit lah. Pas balik lagi udah sepi. Gila gak tuh? Iya hebat banget, maksudnya dia tuh kan dengan orang yang 30 orang, pasti kan dia mau balik juga ada yang jalan, Ada yang naik motor, ada kita ada ibaratkan persiapan pulang. apalagi udah kayak konser. Iya, masa 10 menit aja langsung sepi. Iya, nggak mungkin. Hati-hati ya, itu Uh-uh. kemungkinan ini lanjut lagi kita. Ini kayaknya agak nge-lag tapi mohon maaf ya, tapi kita tetap tayangin video reactionnya. Nah, apa lagi nih? Nah, ini diulang lagi videonya, coba dilihat. Ya, video yang tadi Ini diulang ya, soalnya kan banyak teman-teman katanya nge-lag. Jadi kita ulang nih jadi video kita ulang lagi reaction. videonya. Kayaknya aku kalau yang udah kalau ngelihat lagi kayaknya nggak Nggak takut lagi kaget ya? lagi. Karena udah tahu aku di mana kagetnya. Tapi insya Allah lah kalau nggak kaget. Tapi film-film horor itu biasanya ngagetin. Ya emang ngagetin sih sebenarnya, musiknya itu yang bikin Iya. serem. Coba deh nonton film hantu tapi nggak ada suara, sama aja. Tuh kan tuh yang di ujung tadi itu emang kayak- Oh, iya beneran tuh. Iya emang nggak ada kaki. Ngagetin lu, pas lagi musiknya, Iya, emang nggak ada wassalam. kaki. Iya ini yang serem. Tuh kan dia Iya, nongol. tadi ada babi, itu babi Baleka, bukan ya? Kayak jin ya. Itu ya. Itu kan nggak mungkin, itu kayaknya hoax deh yang tadi. Itu hoax tuh yang Ini terakhir. ngapain sih? Nah ini aku ngeri yang video kedua sih. Kalau yang yang pertama tadi agak kurang sih. Kalau yang kedua ini dia langsung nongol kayak gitu. Ih. Nah ini yang tadi Ya, yang itu bersih-bersih. Nah ini kayak apa? Bukan bersih-bersih sih, apa sih namanya nih? Kayak pindahan. Ya pindahan. Pindahan. Ini kayak yang ini nih mbak. Belum. Dia belum muncul, ini serem banget. Oh lihat. Ini tim kreatif sendiri takut, padahal udah nonton loh. Parah banget. Aku gila. Ditutupin. Ya. Oh, dia kenapa sih kayak gitu? Jatuh ya? Hoax tuh kayaknya. Itu hoax tuh. Kayaknya Buatan tuh nggak mungkin, soalnya dia langsung kayak datang ke kameranya gitu. Dan tapi yang putih yang pertama tadi, iya kayaknya bener itu. Iya. Kalau Yang pertama tadi ya. Tapi kayaknya kalau yang ini nggak bener deh. Nggak, tuh. Pasti dia langsung datang tiba-tiba gitu. Tapi nggak deres loh mbak. Maksudnya masa orang kayak gitu. Nah, jalannya mereng. Itu kayak editan ya. Tapi jalannya miring. Kalau yang putih tadi saya setuju sih. Nah, coba kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini apa? Oh ini uji Ini nyali. Uji nyali nih ya. Kalau misalkan kita bikin segmen uji nyali, Oh enggak, siap nggak? bukan uji nyali. Takut sama seriusan. Buatan ya? Api gitu ya keluar ya? Main makan percon kali ya? Oh enggak, buatan Enggak, ini mah edit. itu mah pembunuhan kalau di apa? Eh, Kalau edit. dibakar kayak gitu ya pembunuhan namanya. Itu mah edit, nampak kali lah. Iya nampak editnya. Oke, terus lanjut ke Masih ada video lagi ya? keempat ya. Keempat, oke keempat. Antu, Dalam aduh mobil. nih serem nih. Aduh, yang naik mobil nih. Dur.
ini masih banyak komen ya. Nanti kita bacain setelah video reaction. Ini di jalan. Oh, di jalan. Nah, katanya dalam mobil. Mungkin dalam mobilnya kali. Ini kualitas videonya juga nggak terlalu bagus sebenarnya. Emang pakai kamera handphone ya. Ya Allah, ya Allah. Serem. Ini beneran apa hoax nih kayaknya, nggak tahu deh. Tapi ini bener-bener nggak ada sih tadinya. Gitu ya? Bukan nanti dia ada nih. Nih ya, sekali lagi dia mau mundur nanti ada. Nah, tuh dia nyakanya sih enggak. Itu hoax nih kayaknya. Hoax kayaknya. Soalnya make upnya sama kayak Maleka, detail. Soalnya kayak gitu nggak mungkin detail sedetail itu deh. Iya sih. Nah ini Video yang kelima. makanya paling serem deh. Wajah pucat mengerikan. Ini kayak ini ya gelap gitu ya. やっぱ最後やっぱなやっぱ女言わなきゃダメだねうんさっきほら呼ぶって話してたじゃん Sudah jadi 電話つながんないんだよマジかバイト終わってるんだよ ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masa dia nabrak ち ya? ょっと気持ち悪かったよね Oh dia kayak nabrak sesuatu ya. Nanti bos lu noleh. Tuhan, ya Allah, ya Allah Tuhan, Tuhan, kenapa dia? Aduh, jalannya juga jelek kali ya. Serem nih sumpah. Iya. Ini musiknya pas banget lagi. Masya Ya Allah. Allah, Itu di pinggir kaca nih kayaknya. Pinggir kaca mobil ya. tapi kayaknya hoax juga ya. Tapi Yang jalannya serem paling juga. pertama, yang video pertama yang paling serem. Iya. Iya, kenapa deh kayaknya? Ya sesuai kepercayaan lah. Tapi dalam mobil ya. Padahal pakai softline Maleka. mungkin. Oke, itulah video reaction kita, lumayan bereaksi lah untuk kita ya. Oh iya, Malam-malam ini, teriak-teriak. bener. Nah ini ada lagi cerita dari Bayu Septian 22. Pengalaman aku pas ini LK Fakultas para maba ya kan dikumpulin depan gedung fakultas. Aku jaga tenda peserta. Nah di salah satu tenda ada penampakan orang tanpa kepala. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dan ternyata bukan aku doang yang ketemu penampakan tersebut. Ada 2 orang lagi yang nemuin penampakan tersebut di 3 tempat berbeda. Itu kayak apa sih kalau setan yang kepala ini nih? Hantu jeruk purut. Ya, kayak gitu ya? Iya. Oh ini beneran nyata loh, berarti emang ada yang pernah lihat ya. Farhan, hello, coba jangan ekspor ke area Pangkal Pinang, Lekos. Oke, siap. Nanti kita coba. Nanti kita ambil ya saran-sarannya. Kaki siapa tuh di belakang kursi kak? Hah? Tolong ya, Anda jangan tolong seperti ya, itu. Pak Krisna jangan kayak gitu, Pak Krisna. Mana ini Bu? Ini mana Bu? Udah gak ada lagi ya? Nah masih ada kayaknya nih Bu. Nih Andre Agassi video pertama yang di ujung jembatan ini nyata. Kalau 2 video dan 3 seperti bener sama Iya kayak sama, kita. betul. 2, 3, 4, 5 kayaknya itu editan sih kayaknya. Tapi kalau yang pertama emang asli deh kayaknya, serem banget. Nah ayo cerita-cerita lagi nih. Tadi baru Andre Agassi, terus Muhammad siapa tadi ya? Ada yang di atas yang komen-komen. Nah cerita yang tadi saya mau ceritain sebenarnya udah semua sih. Yang Ari Lasso. iya Ari Lasso itu tuh ternyata banyak cerita-ceritanya Iya, kalau misalnya iyalah dia udah manggung seluruh Indonesia. maksudnya ada gitu kan, kadang-kadang berarti dia penggemarnya itu dari
dunia nyata sampai dunia gaib ya Mbak. Iya, benar. Parah banget sampai dunia gaib. Nah, ada nih apa namanya Mbak, cerita lagi satu lagi tentang Ari Lasso yang pernah saya baca, saya nonton. Nah, katanya dia pernah ngejam di rumahnya sendiri nih, ngejam di rumahnya sendiri. Jadi jam 2 pagi di dalam rumah. Nah, posisinya itu rumahnya studio, emang dibikin studio kayak gini lah ceritanya. Nah, ternyata pas ada satu kru yang bukan satu kru sih, anak band kan tahu sendiri lah, tatoan kan, band tatoan nggak mungkin lah takut dengan hal-hal kayak gitu. Nah, jadi ada yang tiba-tiba buka pintu krak kayak gitu, kenceng banget. Pikirnya dia pikir itu istrinya, soalnya udah jam 2 malam masih nge-jam aja, masih ngeband maksudnya gitu kan. Nah, dia pikir istrinya, ternyata dipanggil siapa nggak nyaut. Nah, ada salah satu Kru. itu nggak tahu kru apa siapa, saya lupa kru lah intinya. Dia itu paling nggak pernah mau ngomongin masalah horor. Nah, dia nggak mau ngomong masalah horor. Nah, dia juga orangnya nggak pernah baperan kayak gini, nggak pernah yang baperan dan penakut kayak gitu, nggak pernah. Jadi dia coba keluar ngeliat, terus dia yang nggak percaya, maksudnya iya, nggak percaya. karena dia udah sini lihat deh kayak gitu kan. Dibuka, ternyata dia langsung datang, langsung itu ada katanya, itu tuh sampai sepersekian detik, 5 menitan dia tuh nggak bisa ngomong. Dan yang tadi yang 12-an orang tadi yang rame, posisinya rame 12 orang tuh tiba-tiba diem. Bukan karena diem, karena dia orangnya nggak pernah baperan tentang horor, nggak pernah takut, nggak pernah percaya gitu kan. Dia kayak gitu, itu yang bikin kaget sebenarnya. Itu sebenarnya studionya terpisah apa enggak sih dari rumah? Di rumahnya, satu rumah kayak gitu. Oh, satu rumah. Nah, itu tuh si krunya tadi itu bener-bener nggak bisa ngomong selama 5 menitan, dan 10 menit kemudian dia baru bisa cerita. Ternyata ada wanita berambut panjang sedang beraktivitas membelakangi dia. Oh, gitu, katanya. Maksudnya si orang yang kru-kru yang lain ngeliatin si cowok. Bukan, jadi pas dia buka pintunya di ruangan lain itu ada wanita yang sedang beraktivitas di luar ruangan itu, kan dia lihat kan. Serem. Makanya emang serem, ceritanya emang itu nyata sih ya, karena emang diceritain sama narasumber sendiri, bukan pengalaman kita. Amit ya, jangan sampai ya. Nah, Mbak Leka, kemarin kan udah ditanya nih daerah horor di Bangka nih yang menurut Mbak Leka serem di mana sih? Kalau aku kalau karena aku sering ngelewatin yang kataku kuburan yang Jalan Tawali itu, jadi kalau selama aku maksudnya di Bangka ya di situ. Itu serem ya? Serem. Terus di mana lagi ya? Kayaknya ya kalau yang lain nggak ada deh. Nggak ada ya? Tapi kalau di kuburan di Bangka ini, di Pangkal Pinang pastinya ya, itu sebenarnya nggak serem, karena dia di tengah kota. Nah, coba kalau misalkan di daerah-daerah lain kayak di daerah Jawa atau Jakarta mungkin ya, itu dia punya tempat pemakaman umum yang emang khusus pemakaman umum, nggak ada di kota. Kalau di Pangkal Pinang ini kan emang dia di tengah kota. Sorry nih, kayak di Bukit Merapen. Iya, di kota. Kebanyakan di kota semua sih sebenarnya, kayak emang, di pinggir jalan. Emang kayak cuma satu yang nggak di kota, di Gabek. Di Pangkal Balam. Sama di SMP 4 ya. Sama di Kampung Dul itu ya kalau nggak salah. Yang nggak di bener-bener di Kampung Dul kan agak masuk ke dalam. Tapi nggak terlalu lah itu aktivitas, soalnya ada sekolah juga, ada sekolah kan di situ. Jadi yang kuburan di Pangkal Pinang ini alhamdulillahnya nggak ada yang serem sih menurut saya. Adalah satu itu yang di SMA 4 gitu. SMP apa SMA 4? SMP 4. SMA 4 mah kota banget itu, di pinggiran jalan kan. Kuburannya kan juga serem. Nah, itu sekolah saya sampingnya. Nah, teman-teman coba di komen, setuju nggak misalkan kita undang anak Indigo di segmen kita Minggu The Street, atau video call dengan dia, apa aja yang pernah dia lihat, dan apa misalnya setuju nggak ya kalau misalkan kita undang Indigo di sini. Kita kan nggak Indigo nih, siapa tahu teman-teman Indigo nanti bisa kita undang kayak gitu. Serem. Nah, ini apa lagi nih? Siapa nih? Fanny Alvira ya. Di rumah aku dulu juga pernah ada hantu tanpa kepala, Kak. Ya Allah, amit-amit cabang bayi ya. Itu kayaknya ini ya, apa namanya? Kayak apa sih? Dibunuh gitu ya kali. Bisa jadi sih.
ngeri banget. Itu dulu saya pernah lihat yang kayak gitu-gitu di film Hantu Jeruk Purut yang Ya, nggak punya aku juga kepala. pernah lihat sih filmnya. Serem sih itu, serem banget. Aduh, takut. Aku banyak juga sih Musiknya nonton ini ya film. takut. Saya sebenarnya musiknya ini Mbak Leka yang Iya paling sih. takut sih. Tapi kalau misalkan film-film hantu kayak gitu emang Jepang sih yang Heeh. masih megang ya. Iya. Sama Thailand. Nah kita sapa-sapa Thailand yuk juga penonton yuk Mbak Leka. Ini Boleh. penonton kita ada Darmanto, Halo Darmanto, ini yang sering iya, sering Rifka on ya. Amelia, terus Farhan Masrudi, Halo Kak Gusti Farhan. Verza itu teman aku nih, ini kakaknya Gusti Dinda. Siapa Gusti Verza? Iya, Dinda. Oh Dinda iya, Verza. tahu. Nah, itu. Terus Septia Mona Lisa. Tias, SW Tias. Hai Tias. Halo, Apa Tias. kabar? Alfianti Aziz. Nah, ini satu lagi Popeye si pelaut 28. Aduh, sering makan bayam kayaknya. Iya. Nah, teman-teman yang masih mau cerita masih ada waktu nih, kita di 6 menit terakhir. Kita masih bisa dengerin. Nah, ini yang tanpa kepala ini dulu, sekarang nggak ada lagi ya. Fania Elvira masih ada nggak ya? Itu pernah lihat emang apa katanya, tapi emang pernah lihat apa enggak? Ngeri juga nih kalau misalkan apa namanya emang ada hantu tanpa kepala, ngeri sumpah. Iya sih. Maksudnya yang putih-putih kayak gitu aja menyeramkan, apalagi nggak ada kepala gitu. Oh iya, ngomong-ngomong yang apa tadi kata yang mbaknya apa ada hantu tanpa kepala di rumahnya itu. Nah, ngomong tentang rumah itu kalau Mbak Maya percaya nggak kalau rumah kosong itu pasti ada penghuninya? Pasti Pasti ada. Ini cerita Ada lagi cerita. sendiri ya. Saya pernah beli rumah itu 2 tahun kosong. Iya. 2 tahun kosong. Terus posisinya itu udah tumbuhan tuh udah tinggi banget posisinya ya, tinggi banget. Nah terus otomatis kan harus dibersihin semua, dibakar apa segala macam kan, selesai bersih apa segala macam. Tapi ada itu tuh bekas orang Cina sebenarnya. Oh rumahnya. Iya, kita percaya nggak percaya Mbak Leka ya. Iya benar. Katanya saya jadi percaya nggak percaya juga, saya ruqyah rumahnya. Terus saya juga panggil orang yang bisa lihat apa ngunci atau ambil barang-barang yang ada di rumah Rumahnya. itu. Mohon maaf nih, sebenarnya kepercayaan kita sih bukan kayak gitu Ya gitu cuman ya. untuk menghindari hal yang Menghindari hal-hal yang tidak balak lah namanya. Kalau kata orang Bangka, mendingan kita itu kan. Ternyata kata si orang pintar tadi itu, di lukisan itu ada kayak lukisan cewek Cina kayak gitu. Nah katanya itu ada satu penghuni di lukisan itu. Emang ada. Iya katanya juga kan kalau misalkan dia ada tempat sembahyang gitu kan, katanya tempat sembahyang juga emang ada yang nungguin. Nah saya kan nggak berani ya buang alat sembahyang itu garu-garu kan nggak berani, walaupun itu emang 2 tahun nggak tempatin. Nah kalau misalkan ada kayak gitu kan saya takut mereka mau lepasin lukisan juga takut dia malah nggak suka sama kita. Iya gitu benar. Kan. Malah kita kan mau tinggal di situ. Nah ternyata kata si orang pintar itu tadi, katanya emang ada di lukisan itu satu, terus diambil lukisannya disimpan. Oh disimpan, sekarang masih disimpan nggak? Dia yang nyimpen, dia mau ambil katanya. Kunek barang nih kata dia gitu kan. Nah nggak ngerti nih barang apa kan, nggak ngerti. Nah terus dia juga ambil botol, terus ada beberapa botol, ada 3 botol, katanya itu 3 itu emang penghuninya, katanya sih kayak gitu. Ini sebenarnya bukan penghuni dalam kata dia, tapi penghuni datang. Oh maksudnya dibawain ke dalam rumah. Dia masuk ke dalam rumah itu karena emang rumah itu kosong, nggak punya penghuni kan, di ini sama dia. Dan kenapa kusen rumah itu kalau nggak ditempatin dia